Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ibadat minggu ini dipimpin oleh Pendeta Emeritus Stepanus Estrioso. Yang kedua, Majelis Jemaat dalam persidangan tanggal 10 September 2021 memutuskan untuk melaksanakan ibadat minggu onsite dengan kehadiran umat terbatas mulai tanggal 26 September 2021. Syarat dan ketentuan dapat saudara baca pada warta jemaat digital hari ini. Mohon dukungan doa Anda untuk persiapannya. Yang ketiga, Perjamuan Kudus Sedunia tahun 2021 akan diadakan pada ibadat minggu tanggal 3 Oktober 2021 dalam 2 kali ibadat, yaitu pukul 6 pagi dan setengah 9 pagi. Bagi umat yang tidak mengikuti ibadat secara tatap muka atau onsite dan di rumah, dapat mengikuti secara live streaming melalui kanal YouTube GKI Tegal pada ibadat pukul setengah 9 pagi. Hanya 1 kali penayangan serta tidak ditayangkan kembali. Umat diharapkan mempersiapkan diri. Informasi lebih lanjut dapat saudara baca pada warta jemaat digital hari ini. Yang keempat, tanggal 31 Oktober 2021, 6 pejabat gerejawi GKI Tegal akan berakhir masa jabatannya. Rapat pleno Majelis Jemaat GKI Tegal secara online tanggal 10 September 2021 memutuskan untuk memanggil 6 penatua baru dengan masa jabatan 3 tahun dari 2021 sampai 2024 dan akan diteguhkan pada tanggal 7 November 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta masukan 6 nama bakal calon penatua baru dari anggota GKI Tegal. Usulan nama bakal calon penatua baru dapat dikirimkan melalui WhatsApp Penatua Hendra Wijaya, nomor 0878 3005 9777, paling lambat tanggal 27 September 2021. Syarat dan ketentuan pemilihan penatua baru dapat saudara baca di warta jemaat digital hari ini. Nama saudara kami rahasiakan. Terima kasih atas masukan yang saudara berikan. Yang kelima, Komisi Anak GKI Tegal akan mengadakan pembinaan guru sekolah minggu dengan tema Menjadi Sahabat Anak secara online, dipimpin oleh Ibu Grace Devina pada hari ini pukul 7 malam melalui Zoom Cloud Meeting. Mohon perhatian guru-guru sekolah minggu. Yang keenam, pemahaman Alkitab wilayah 1 sampai dengan 4 dan pos jemaat Slawi dengan tema Menjaga Lidah. Bacaan Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Dipimpin oleh Pendeta Emeritus Stepanus Estrioso. Akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 pukul 7 malam melalui Zoom Meeting dan akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube GKI Tegal. Saudara dapat mengikutinya melalui link Zoom Meeting pada warta jemaat digital atau melalui broadcast kantor gereja. Mari bersekutu bersama saudara yang lain melalui pertemuan virtual tersebut. Yang terakhir, Panitia UKB akan mengadakan webinar kesehatan dengan tema Siap Hidup Berdamai dengan COVID-19 melalui Zoom Cloud Meeting pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 pukul 7 malam dan akan ditayangkan langsung atau live streaming melalui kanal YouTube GKI Tegal. Akses link saudara dapatkan melalui warta jemaat digital hari ini atau info broadcast kantor gereja. Mari ikuti webinar kesehatan tersebut. Demikian warta lisan ini. Selamat memasuki ibadat.
Marilah kita bangkit berdiri, kita mulai ibadat pada pagi hari ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari yang Tuhan kuduskan ini, kita kembali datang berhimpun bersama dalam ibadat online. Kita mohon Roh Kudus menyegarkan iman kita dan hidup persekutuan kita. Sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik, marilah kita awali ibadat ini dengan menyanyi, "Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar." Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, untukmu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji di kaum jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh. Sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, tema kebaktian kita hari ini adalah menyambut dan bukan disambut. Saudara-saudara, menjadi orang besar itu menyenangkan. Di mana-mana disambut, dilayani, dan dipuja-puji. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 26 dan 28. Bagaimana menurut saudara? Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah pandu
Saudara-saudara sekalian, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Tuhan yang baik dan penuh kasih, di hadapan Tuhan kami menyadari bahwa diri kami belum mencerminkan citra Tuhan yang baik. Kami telah berusaha, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah mohon pertolongan Roh Kudus, tetapi kami mengakui ya Tuhan, keegoisan kami, ketinggian hati kami, ketidaksabaran kami, ketidaksetiaan kami kepada Tuhan, kelemahan iman kamilah yang membuat diri kami masih sering jatuh dalam dosa dan kesalahan, sehingga merusak citra Tuhan yang seharusnya nampak dalam kehidupan kami sehari-hari dengan jelas. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami ingin terus-menerus diperbarui hidup kami supaya menurut citra Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh menyesal dan kita mau bertobat, rindu untuk hidup yang baru, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Betapa indah hatinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah hatinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah hadinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasih padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah hadinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah hadinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, penerangan Roh Kudus, supaya kita bisa memahami firman Tuhan dengan benar.
Tuhan, dalam hidup ini kami sering diperhadapkan dengan pilihan. Ada hal yang kecil dan tidak penting, tetapi ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kehidupan kami selanjutnya. Tergantung apa keputusan kami. Hal ini ya Tuhan, tentu sangat penting bagi kami. Oleh karena itu kami membutuhkan tuntunan dan hikmat Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengambil keputusan yang terbaik. Oleh karena itu ya Tuhan, setiap kami membaca firman Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, pikiran kami, supaya kami mendapatkan berita dari firman Tuhan yang dapat menjadi pegangan kami dan memberi kemampuan pada kami untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Saya bacakan demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa nyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, tema kebaktian hari ini adalah menyambut dan bukan disambut. Saudara-saudara, sudah menjadi budaya di dunia ini, juga di Indonesia, termasuk gereja, bahwa orang besar, pemimpin, pejabat, pahlawan, juara, artis, tamu penting seperti penceramah, pengkhotbah dan lain-lain disambut dengan penuh hormat sebagai penghargaan. Mereka akan dilayani dengan baik,
Kalau di Indonesia saudara-saudara pulang saja masih disangoni. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Stefanus juga pernah? Ya pernah, tapi enggak sering. Saudara-saudara, hal ini sudah menjadi budaya. Menyambut orang besar dengan hormat itu sebagai penghargaan kepadanya. Oleh karena itu jangan heran saudara-saudara, kalau banyak orang ingin menjadi orang besar dalam bidang atau kedudukan apapun. Berbagai macam usaha akan dilakukan supaya bisa menjadi orang besar tersebut. Saudara-saudara, pada bulan yang lalu kita dihebohkan dengan berita tentang pemasangan baliho di berbagai macam kota yang menampilkan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat. Padahal saudara-saudara, pemilihan presiden itu masih lama. 3 tahun lagi, tahun 2024. Juga saudara-saudara situasinya kurang tepat. Kita masih prihatin, sibuk dengan mengatasi pandemi COVID-19. Namun nampaknya saudara-saudara mereka tidak peduli. Pokoknya curi start lebih dulu. Perkenalkan balon mereka. Ini loh calon presidenmu. Saudara-saudara, begitu pula dengan para murid Tuhan Yesus. Mereka itu telah mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang punya kedudukan yang penting, yang paling tinggi di antara mereka dalam kerajaan Allah kelak. Ukurannya kira-kira apa saudara-saudara? Mungkin yang dipercakapkan, oh yang prestasinya begini, kan ini, yang lebih hebat lagi. Yang jasanya banyak siapa? Yang kedekatannya dengan Tuhan Yesus. Itu mungkin yang akan diberi kedudukan yang tinggi. Atau yang banyak memiliki banyak karunia. Itu yang akan diberi kedudukan. Atau kesenioritasannya. Wah ini kan lebih tua, ini kan lebih lama dan sebagainya. Itu mungkin yang dipercakapkan dan dipertengkarkan oleh mereka pada waktu itu. Saudara-saudara, padahal dalam bacaan kita tadi kita melihat baru saja Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dirinya tidak lama lagi akan mengalami penderitaan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tapi heran saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata Tuhan Yesus tersebut. Dan yang lebih heran lagi mereka tidak bertanya. Entah mengapa itu tidak dijelaskan di situ. Tapi yang jelas saudara-saudara, harusnya mereka tahu bahwa suasana guru mereka itu sedang prihatin. Sedang menghadapi penderitaan. Tapi nampaknya tidak dipedulikan. Mereka malah mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus menanggapi apa yang dipertentangkan atau dipercakapkan murid-muridnya itu dengan serius. Siapa yang terbesar? Sebab ini saudara-saudara sangat penting. Ini adalah pikiran mereka, hati mereka, dan ini harus diubah pendapat yang seperti ini. Ini hal prinsip. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus menganggap ini serius. Sehingga dipanggilnya kedua murid itu dekat dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saudara-saudara, jadi menurut Tuhan Yesus, siapakah orang yang terbesar
terdahulu atau yang terutama itu, yaitu adalah orang yang mau menjadi terakhir dari semua. Orang yang mau menjadi pelayan dari semuanya. Saudara-saudara, sungguh ini adalah norma atau aturan yang terbalik sama sekali dengan apa yang berlaku di dunia atau dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dalam kerajaan Allah, orang besar yang sesungguhnya adalah orang yang tidak mencari kepentingan dirinya sendiri, tetapi yang mendahulukan kepentingan orang lain, menjadi yang terakhir, menjadi pelayan. Saudara-saudara, hal ini pasti sangat mengejutkan bagi para murid. Apakah mereka sekarang masih berminat menjadi yang terbesar? Bagaimana menurut saudara-saudara sekalian? Apakah ini berarti kita tidak boleh meraih kedudukan yang tinggi, menjadi orang besar karena kariernya menanjak, karena prestasinya bagus, karena menjadi orang yang terkenal, yaitu seperti artis? Apa enggak boleh? Bagaimana menurut saudara-saudara? Boleh, saudara-saudara. Boleh. Tentu sangat diperkenankan. Sebab yang terpenting di sini, saudara-saudara, untuk apa kedudukan tersebut saudara cari atau saudara mau mendudukinya? Untuk apa? Motivasinya apa? Apakah untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan kesejahteraan orang yang dipimpin atau yang dilayaninya? Contoh, saudara-saudara, pemimpin yang melayani itu seperti ini. Pejabat. Seorang pejabat itu kan punya kuasa, punya wewenang. Nah, bagaimana dia menggunakannya? Kekuasaannya ini kalau dia tidak pakai untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat atau orang-orang yang ada di bawah pimpinannya untuk kesejahteraan mereka, tentu tidak apa-apa. Karena dia melayani. Dia sebenarnya seperti yang Tuhan Yesus maksudkan, bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan orang lain itu. Contoh yang lain, misalnya dokter, seorang dokter. Dokter ini diberkati Tuhan, bertambah-tambah jumlah pasiennya, makin laris dokternya, banyak orang yang percaya, banyak pelanggannya. Karena pelayanan dokter ini baik, diagnosenya tepat, pengobatan yang diberikannya cocok, sehingga banyak yang mengalami kesembuhan. Nah, saudara-saudara, kalau mendapatkan berkat seperti ini, dokter tersebut apakah akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkaya dirinya atau tidak? Kalau dia tidak, tetapi kepandaiannya semua itu dipakai untuk kepentingan pasiennya, bahkan pasien yang tidak mampu diperlakukan sama dengan pasien-pasien yang lainnya. Bahkan dia kalau perlu memberi bantuan bagaimana supaya bisa mendapatkan obat dan fasilitas untuk pengobatannya. Saudara-saudara, demikianlah prinsip dalam kerajaan Allah. Bahwa orang yang besar yang sesungguhnya adalah orang yang tidak mencari kepentingan dirinya sendiri, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain, menjadi terakhir, menjadi pelayan semuanya. Saudara-saudara, selanjutnya Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah murid-muridnya,
Kemudian Tuhan Yesus memeluk anak tersebut dan berkata kepada murid-muridnya, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan dilanjutkan lagi sebenarnya dengan kalimat, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, apa makna ilustrasi yang Tuhan berikan dan kata-kata Tuhan Yesus, bahwa ilustrasinya yaitu seorang anak, Tuhan Yesus memeluk anak kecil itu dan berkata, menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ilustrasi ini mau menggambarkan apa? Ini menurut saya, pertama menyambut. Menyambut, kalau Tuhan Yesus kata menyambut anak kecil, menyambut itu artinya apa? Yaitu menerima, melayani dengan kasih. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus memeluk anak itu. Apa artinya memeluk di sini, saudara-saudara? Tuhan Yesus menunjukkan merendahkan diri. Memeluk itu kan anak kan pendek, kecil. Jadi kalau kita meluk, kita harus merendahkan diri atau kita jongkok mungkin supaya bisa memeluk, supaya sejajar tingginya dengan anak tersebut. Yang ketiga, saudara-saudara, tulus. Harus tulus. Maknanya itu ilustrasi itu harus tulus. Sebab apa, saudara? Yang dilayani siapa? Anak. Yang dipeluk adalah anak, yang dipilih anak kecil sebagai ilustrasi. Sebab anak kecil belum mempunyai pengaruh apa-apa. Beda kalau kita melayani seorang besar, seorang konglomerat. Ya, kalau kita bisa melayani dengan baik, barangkali nanti ada hadiah atau ada pujian atau ada imbalan pada saatnya yang akan diberikan. Tapi kalau kita melayani anak kecil, tidak akan mempengaruhi kedudukan kita. Sebab anak kecil belum bisa berbuat apa-apa atau memberi apa-apa. Sebaliknya anak kecil bahkan membutuhkan pertolongan orang yang dewasa. Maka saudara-saudara, di sini dibutuhkan ketulusan. Ketulusan hati. Tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya saudara-saudara, malah kerelaan berkorban. Memeluk anak kecil, menyambut anak kecil, itu membutuhkan pengorbanan. Saya sering, saudara-saudara, menjumpai atau mendengar pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, atau sering yang dipanggil suster, yang dipasrahi mengasuh anak. Mereka itu ada yang rela berkorban uangnya sendiri untuk momongannya, ketika momongannya rewel atau nangis, tanpa minta ganti uang kepada orang tua anak tersebut. Dengan tulus dia memberikan minuman, makanan, atau mainan untuk momongannya tersebut. Itulah, saudara-saudara, arti ilustrasi Tuhan Yesus itu menaruh seorang anak kecil, lalu memeluknya dan berkata, bahwa barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikian pula saudara-saudara, jika kita menyambut orang yang miskin, yang lemah, mereka yang tersisihkan, sambutlah dengan rendah hati. Sambutlah dengan tulus. Karena kita tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Sebaliknya kemungkinan malah harus memberi atau berkorban untuk mereka. Namun Tuhan Yesus berkata, saudara-saudara, barang siapa menyambut mereka seperti ini dalam namaku, maka ia menyambut aku. Saudara-saudara mungkin ingat firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 25 ayat 40 begini, dan raja itu akan menjawab mereka,
aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat. Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih hari ini kami kembali diingatkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sudah Tuhan selamatkan dan mengalami kehidupan yang baru. Supaya kami tidak hidup mementingkan diri sendiri, tetapi supaya kami lebih mementingkan orang lain dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami ya Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa COVID-19 di Indonesia saat ini, akhir-akhir ini sudah makin menurun dampaknya. Berkatilah segala usaha pemerintah untuk terus menjaga agar penularan COVID-19 makin kecil dengan melalui vaksinasi dan PPKM, serta kedisiplinan masyarakat. Demikian pula dengan usaha yang dilakukan oleh negara-negara lain. Karena COVID ini tidak sendirian tapi sudah mendunia. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan gereja kami. Sehubungan dengan menurunnya COVID-19, maka Majelis Jemaat berencana mulai Minggu tanggal 26 September 2021 akan mengadakan ibadat on-site di gedung gereja secara terbatas. Kami mohon ya Tuhan penyertaan dan berkat Tuhan dalam segala persiapan supaya semua dapat diadakan pada waktunya. Tuhan, sebagian penatua akan habis masa jabatannya dan dibutuhkan penatua baru. Kami mohon Tuhan yang memanggil anggota yang akan bersedia didudukkan dalam jabatan tersebut. Tuhan, kami bersyukur bahwa penatua Iwan Kurniawan akan ditabiskan dalam jabatan pendeta pada tanggal 25 Oktober 2021 di GKI Tegal. Kami mohon Tuhan memberkati persiapannya, baik panitia maupun penatua Iwan sendiri, supaya penabisannya dapat dilakukan pada waktunya dengan baik. Tuhan, sudah lama kami berencana memanggil tenaga gerejawi dalam bidang musik,
Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga tepat pada waktunya tenaga tersebut dapat hadir melengkapi jemaat GKI Tegal. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas pembangunan gedung PAUD Elkanah yang secara fisik sudah boleh dikatakan selesai. Tinggal perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk ruang kelas, kantor, kantin, dan lain-lainnya. Direncanakan tahun depan sudah dapat berfungsi secara penuh dengan harapan COVID-19 sudah dapat dikendalikan. Ya Tuhan, kami juga membawa saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, dan menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, menolong dan menguatkan dan berikan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi masalah. Ya Tuhan, hanya kepada Tuhan kami bawakan doa ini. Kami serahkan semua ini, karena Tuhanlah yang berkuasa dan tahu apa yang terbaik untuk kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadat di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, dan lainnya dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal BCA 0476399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Kode Standar Pembayaran Nasional atau QRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA ke 0856 6688 246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal Pos Jemaat Slawi, kolekte, persembahan bulanan, syukur, dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 3622123 atas nama Laura atau Duyanti. Saudara-saudara, mari kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan sambil ingat dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seluruhnya
puji Dialah. Marilah kita menaikkan doa persembahan. Allah Bapa yang di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman yang telah disampaikan. Kiranya boleh menyegarkan iman kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah kami terima. Ajarilah kami ya Tuhan, agar dapat memberikan persembahan yang benar dan berkenan kepadamu. Pimpin para majelis dalam mengelola persembahan, agar menjadi berkat bagi yang menerimanya. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik yang berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap kerja diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dengan jerih dalam hidupmu yang telah kau beri. Tidak terjadi berkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Saudara sekalian, sambutlah semua orang dengan kerendahan hati, tulus, dan kerelaan berkorban seperti menyambut Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.